Ketemu lagi di ngobrol lagi bersama saya Adi Widodo, dan kali ini ada tamu istimewa, ada tamu unik yang hadir bersama kita. Beliau punya profesi yang cukup unik karena profesinya tidak banyak dimiliki oleh orang-orang dan mungkin belum banyak orang yang tahu. Nah, telah hadir bersama saya Mas Ino Permana. Selamat siang Mas Ino. Yes, selamat siang. Mas Ino Permana ini adalah salah satu konsultan bisnis, atau kalau sekarang lebih biasa disebut sebagai coach ya? Yes, coach bisnis. Oke. Nah, dan serunya lagi, uniknya lagi, Mas Ino ini adalah seorang coach bisnis yang dia concernnya ke bisnis kuliner. Nah, ini yang seru. Kenapa? Karena seperti yang sama-sama kita tahu, sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19 ya, di mana banyak orang yang sudah tidak bebas lagi untuk berinteraksi dengan orang lain, orang yang pengen ke luar kota juga dibatasi gitu kan. Nah, ternyata di bisnis kuliner ini masih menjadi salah satu harapan untuk bisa terus membuat sebuah usaha yang berlanjutan, karena kuliner tidak pernah ada selesainya, tidak pernah ada habisnya. Orang masih butuh terus makanan, orang masih terus butuh minuman, dan dari level apapun mereka butuh itu. Nah, kali ini sahabat, kita ketemu dengan Mas Ino. Mas Ino ini yang akan nanti kita ajak diskusi. Nah, tapi sebelumnya mungkin Mas Ino bisa bercerita Mas, kira-kira seperti apa sih profesinya Mas Ino? Monggo Mas. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Ino Permana. Saya lebih dikenal sebagai Ino Coach Bisnis Kuliner. Pekerjaan saya kurang lebih sudah 5 tahun ini membantu pengusaha kuliner se-Indonesia bagaimana bisnisnya agar lebih berkembang pesat atau mungkin mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Seperti kayak gitu, teman-teman. Sebelum kita ngomong lebih jauh nih Mas, yes. Ya kan? Nah, sekarang ini sudah hampir 3 bulan nih, ada musibah ya, ada pandemi yang kita tidak bisa hindari. Nah, ternyata dampaknya luar biasa besar. Di Jawa Timur aja sudah ada hampir 60.000 orang yang mereka harus terpaksa di PHK atau dirumahkan. Yes. Karena memang kondisi ekonomi sedang nggak bagus-bagusnya nih Mas. Iya, betul. Nah, menurut Mas itu gimana nih Mas? Apakah ini bisa menjadi peluang baru ataukah seperti apa ke teman-teman yang mengalami itu? Yes. Jadi gini, pertama-tama kita harus membenarkan mindset terlebih dahulu. Mindsetnya adalah pertama, sebesar-besarnya masalah yang dihadapi pasti ada solusinya. Jadi mindsetnya harus optimis dulu. Contoh umpamanya dari salah satu dari teman-teman, aduh coach, saya bingung nih, saya PHK atau saya dirumahkan, gimana? Kalau Anda mindsetnya sudah stres duluan, sudah bingung duluan, Anda akan selamanya akan bingung, stres, negative thinking dan lain-lain. Tapi kalau umpamanya mindset Anda sudah tertata, semua masalah yang terjadi mesti ada solusinya. Kalau sudah mindsetnya seperti kayak gitu, masalah apapun, Anda pasti akan ada muncul ide-ide bagaimana mengatasinya. Jadi mungkin kalau umumnya di PHK itu sebenarnya ada peluang. Bahkan insya Allah mungkin peluangnya lebih besar mungkin dari penghasilan dibanding pada saat kerja itu. Dan juga mindset kedua adalah masalah yang dihadapi pasti ada hikmah di baliknya. Jadi mungkin banyak orang dari Anda mungkin yang terkena PHK atau bahkan dari pengusaha kuliner, bisnis saya bermasalah segala macam dan lain-lain. Sebenarnya di masa pandemi ini itu ada hikmah sebenarnya. Kadang-kadang karena tidak tahu cara melihatnya atau tidak tahu cara untuk mencarinya di mana ini si hikmah ini, kadang-kadang sudah bingung duluan. Jadi nanti insya Allah kita akan sharing bagaimana sih
cara mencari si hikmah itu gimana gitu loh. Dan insya Allah jadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi pada saat pandemi itu. Seperti kayak gitu Mas. Oke. Jadi poinnya harus cari hikmah dulu ya Mas ya. Harus cari inspirasi dulu ya. Yes. Gitu ya. Oke. Berarti kembali lagi Mas. Untuk merubah kebiasaan dari orang yang terbiasa bekerja sebagai seorang karyawan, dia bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, dengan SOP-nya, lalu dia tiba-tiba harus berubah dari seorang yang biasanya setiap bulan terima secara rutin, gitu kan? Yang SPM belanjanya juga sudah rutin, sudah tertata, dan tiba-tiba harus berubah menjadi menjadi seorang pengusaha. Nah, ini berarti kan perubahan yang polanya harus luar biasa nih Mas. Dan ini kan nggak boleh lama. Ya, kira-kira seperti apa Mas percepatannya untuk supaya bisa segera berubah dari sini yang saya dulu? Iya. Mungkin saya memberikan satu tips ya. Tips itu kecil, tapi insya Allah kalau dikerjakan, Anda bisa mengatasi masalah ini. Jadi pada saat ini, meskipun Anda di PHK atau dirumahkan segala macam, tugasnya adalah Anda harus membuka lebar-lebar telinga Anda. Jadi di sini Anda harus sering-sering mendengar keluhan orang. Jadi mendengar jangan keluhan sendiri. Kalau punya keluhan sendiri ya nggak ada gunanya gitu loh. Jadi sering-sering mendengar keluhan dan bahkan harus berburu orang mengeluh. Karena setiap orang mengeluh, di sana ada peluang Anda bisa menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang. Contoh seperti kayak gini. Pertama, keluhan dari mungkin ibu rumah tangga. Aduh, gimana ya? Anak-anak itu pada rewel di rumah. Sekolahnya di rumah. Kadang-kadang sering rewelnya itu bosen makanan di rumah. Jadi gimana nih masalah? Itu mungkin masalah keluhan pertama. Dan juga keluhan kedua, mungkin Anda punya teman seorang pengusaha kuliner, pada bingung. Gimana ini? Omsetku ini benar-benar terjun bebas ini. Karyawan harus dirumahkan atau bahkan juga yang saya tahu ada pengusaha kuliner kena masalah, bisnisnya terpaksa ditutup. Jadi kita mungkin bisa mendengar dari dua sisi. Dari sisi masyarakat biasa dan juga dari sisi pengusaha. Menurut Anda, bagaimana caranya agar dari Anda mendengar dua keluhan dari dua sisi itu menghasilkan duit? Gimana coba? Tahu nggak? Penasaran nggak? Nah, saya mau kasih langsung nggak nih? Tahan dulu. Yes. Jadi ya ini lebih menarik nih. Ini lebih serius nih karena tidak cukup hanya dengan modal nekat ya Mas. Tidak cukup hanya dengan kita punya pengen gitu kan. Yes. Tapi harus benar-benar menyiapkan supaya keberlanjutan usahanya juga menjadi lebih panjang gitu. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu nih Mas, tadi yang seperti Mas Inu bilang, ada teman-teman pengusaha di food and beverage yang justru saat ini mereka mengalami kondisi yang memprihatinkan ya. Yes. Karena yang biasanya mereka setiap hari ada pembeli sampai sekian puluh, sekian ratus orang gitu kan, tapi karena ada COVID, orang jadi nggak berani nih, jangankan untuk ketemu atau dasar ketemu kita ya. Yes. Untuk mau mampir aja kadang mereka masih mikir, wah ini tempat makannya bersih nggak nih, tempat makannya bebas corona nggak nih, gitu kan. Nah, itu kan tentu perlu ide kreatif ya Mas, untuk mempertahankan supaya bisnis tetap jalan gitu kan. Nah, oke, teman-teman, ngobrol mingguan, kita lanjut lagi ya setelah diskusi yang pertama tadi. Jadi di diskusi yang pertama tadi kita udah sampai pada ngobrol terkait dengan ide usaha dan bagaimana menjaga supaya usaha kita tetap berkelanjutan. Ya kan? Nah, apalagi sekarang ini banyak orang yang sudah dalam kondisi kantongnya menipis nih Mas. Yes. Iya ya. Yes. Dia mau ngembangin usaha juga agak susah nih. Yes. Pemasukannya belum stabil, belum lancar, tapi dia harus tetap survive kan, harus tetap jalan. Nah, kira-kira apa nih Mas tipsnya? Oke, dari teman-teman Surya mungkin kepikiran gimana sih caranya
bagaimana bisa menghasilkan duit dengan modal minimal atau bahkan tanpa modal sama sekali. Bagaimana menurut Anda? Ingin tahu nggak? Gini caranya. Jadi kita menyambung ya. Tadi Anda harus membuka kuping lebar-lebar untuk benar-benar berburu orang mengeluh. Jadi ada keluhan yang dihadapi oleh masyarakat dari anak muda, dari ibu-ibu rumah tangga, atau anak-anak segala macam dan lain-lain. Dan di sini juga ada orang mengeluh, pengusahanya, pengusaha kuliner yang bermasalah omsetnya itu turun drastis segala macam. Teman-teman Surya bisa menyambungkan masalah ini. Anda bisa menjadi penengahnya dan Anda bisa menghasilkan penjualan. Jadi caranya seperti kayak gini. Anda bisa membantu pengusaha kuliner yang kasihan loh ini. Kasihan ya, karyawannya itu banyak, langsung omsetnya ini turun. Anda bisa membantu pengusaha ini adalah membantu Anda sebagai marketingnya. Anda menjual produknya dia. Contoh umpamanya ada pengusaha bakso, outlet atau depotnya benar-benar sepi, omsetnya benar-benar turun drastis. Karyawannya ada beberapa yang dirumahkan. Jadi di sini Anda bisa membantu. Saya bisa membantu bakso Anda lebih terjual dengan bantuan saya. Gimana caranya? Adalah dengan modal foto. Jadi Anda foto produknya, Anda jepret-jepret, atau kalau Anda tidak bisa bagus foto, minta foto dari pengusahanya. Dijadikan status di WhatsApp status, di Instagram Story, atau di Facebook dan segala macam dan lain-lain. Bagaimana Anda bisa menghasilkannya, menghasilkan duit? Anda kan punya teman nih, teman, keluarga, sahabat dan lain-lain. Anda posting itu di WhatsApp status, dijual bakso, daripada takut ke warung bakso, beli baksonya lewat saya saja, nanti saya antarkan. Jadi kalau umpamanya seseorang, Anda lebih percaya membeli produk dari iklan dari pengusaha yang Anda tidak kenal atau dari iklan dari orang yang sudah Anda kenal? Insya Allah jawabannya dari teman-teman Surya adalah orang yang benar-benar dikenal. Jadi dengan status itu, jadi nggak pulaan sama sekali. Mau pulaan juga boleh, nggak pulaan juga boleh gitu. Jadi kalau umpamanya ada teman SD yang dia teman grup WhatsApp-nya Anda, tanya, aku lagi kangen nih makan bakso tapi takut keluar, beli di kamu aja ya. Jadi dia suruh transfer dulu, bayar dulu, baru nanti Anda ambil itu produk itu dan diantarkan ke teman itu. Jadi Anda bisa menjadi jembatan ya, jembatan mengatasi dua masalah. Jadi Anda bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang bermasalah pada saat corona ini dengan pengusaha yang bermasalah karena bisnisnya itu benar-benar anjlok gitu loh. Target pasar Anda adalah teman-teman sendiri ya. Anda posting di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan Anda bisa juga memarketingkan tidak hanya satu restoran aja, tidak hanya satu pengusaha kuliner saja, bisa banyak gitu loh. Anda kalau umpamanya tidak punya kenalan pengusaha ya masuk aja ke restoran yang sepi, nggak ada pembelinya segala macam. Anda ngomongnya gini caranya, Pak pengusaha, saya bisa bantu loh Anda agar penjualannya meningkat lagi. Boleh saya bantu nggak? Kalau orang mendengar hal itu, dia akan mau gitu loh. Jadi triknya Anda deal dengan pengusahanya adalah Anda harus ngomong pertama kali apa yang Anda berikan, jangan minta. Jadi kalau Anda ngomongnya pertama kali, Pak, saya nggak makan sehari, Pak, gitu. Malah mau pengusahanya kayak gitu. Kasih kerjaan dong, Pak, untuk saya bisa jualan. Itu dijamin deh, pengusahanya nggak akan mau gitu. Tapi kalau Anda pertama kali bertemu dengan pengusahanya, Bapak atau Ibu atau Kak, saya bisa membantu menghasilkan omset untuk bisnis kuliner Bapak. Jadi orang kalau dengar itu langsung, gimana ya caranya ya? Jadi akhirnya ada deal gitu.
Jadi Anda bisa keliling tuh, makanya di sekitar rumah Anda gitu. Ada beberapa restoran atau depot, Anda keliling aja gitu. Anda akan dapat ini, istilahnya Anda bisa menjual lebih dari satu bisnis kuliner, lebih dari satu restoran gitu. Seperti kayak gitu. Coba deh. Kalau main nanti kesulitan, bisa menghubungi saya, oke? Mas, tadi kalau itu sudut pandangnya kita sebagai seorang pemula ya. Yes. Bagaimana kita mempromosikan pengusaha-pengusaha yang sudah ada segala macam juga kan. Nah, promosinya banyak cara lah, bisa dengan Instagram, bisa dengan sosial media, bisa dengan dengan grup dan segala macam. Nah, sekarang gini Mas, sekarang kalau misalnya kita sebagai seorang pelaku usaha ini, iya kan? Kira-kira apa lagi sih yang harus kita siapin gitu? Padahal oke lah, produk secara kualitas sudah tak jagain. Oke. Secara bahan baku juga kita sudah pakai yang bagus, gitu kan? Ya contoh bakso tadi yang masih bilang. Bakso ini kan di mana-mana banyak. Yes. Di mana-mana banyak. Yes. Tapi banyak juga orang yang pasti mencari dan suka bakso, gitu kan? Nah, kira-kira di kondisi yang seperti ini Mas, apa nih yang pas untuk kita yang dilakukan mereka untuk bisa tetap survive atau bisa eksis dalam usahanya gitu. Ya. Oke, kalau umpamanya teman-teman Surya punya bisnis kulinernya bener-bener anjlok banget omsetnya. Ingin nggak nih saya bisikin caranya agar minimal omsetnya bisa naik atau bahkan omsetnya bisa sama sebelum pandemi, atau mungkin omsetnya bisa lebih tinggi lagi pada saat corona dibanding sebelumnya. Jadi caranya seperti kayak gini. Anda harus benar-benar move on, melupakan cara sebelum corona. Karena Anda berjualan pada sebelum corona itu benar-benar sudah tidak relevan sama sekali pada saat corona. Jadi harus pakai strategi baru. Strategi barunya seperti kayak gini. Ada sebuah quote yang saya sering menceritakan atau menyebutkan pada pengusaha kuliner yang saya coaching secara private atau ikut kelas akselerasi saya atau kelas kelompok belajar saya. Jadi quote-nya seperti kayak gini teman-teman. Rasakan kan? Gini. Quote-nya adalah jangan pernah Anda menjual produk. Loh, terus kalau bedanya apa bos? Masa nggak boleh jual produk? Saya jual produk kuliner, masa nggak boleh jual produk? Jadi jangan pernah Anda menjual produk, tapi jualah solusi masalah. Contoh, umpamanya, mungkin pada saat sebelum corona, pengusaha bakso ini memfoto dandang baksonya itu benar-benar ngepul-ngepul, asapnya langsung baksonya penuh segala macam difoto. Mungkin dengan foto seperti kayak gitu, ya, itu bisa menghasilkan penjualan yang besar sebelum corona. Tapi kalau pada saat corona, dijamin deh, nggak ngefek. Jadi orang takut kesana, ada corona yang enggak gitu. Jadi pada saat corona ini, please deh, mindsetnya dirubah. Jangan jual produk, tapi jual masalah. Jadi istilahnya Anda sebagai pengusaha harus mengedukasikan pada seluruh masyarakat, seluruh target pasar Anda, produk Anda bisa jadi solusi masalah apa yang dialami oleh mereka. Contoh ya, masalah yang dialami oleh pengusaha bakso lover. Jadi orang yang benar-benar suka banget bakso, tapi dia sudah 1 minggu tidak makan bakso karena takut. Jadi mungkin di iklannya, di foto, di atasnya dikasih headline atau captionnya di bawah ya, Instagram ya. Kangen makan bakso? Hubungin deh nomor ini, kami akan antar Anda. 1, target pasarnya adalah orang yang benar-benar suka bakso. Kalau umpamanya target pasarnya adalah emak-emak, ibu-ibu, yang dia itu pusing, anaknya itu setiap hari ngomelnya karena sudah bosan gitu, makannya itu aja gitu loh. Jadi gini, baksonya mungkin cuma difoto pentolnya aja, dikasih caption, kasih tulisan, diedukasikan. Anda bisa memberikan solusi apa? Bunda masak apa aja? Kalau dikasih pentol ini yang 100% daging sapi asli,
dijamin deh rasanya lebih enak untuk putra putri Anda. Bayangkan ya, coba dibayangkan foto gambarnya pentol tok, nggak ada edukasi solusi masalah jual produk, dengan yang tadi bakso atau pentol yang ada edukasinya seperti kayak gitu. Target pasarnya adalah ibu-ibu. Mana yang membuat benar-benar si ibu-ibu ini aduh pengen beli kepal gitu loh. Mana yang cuma produk aja, jual produk aja, atau jual solusi masalah? Bagaimana menurut Anda, teman-teman Surya? Gimana menurut Anda? Silahkan dipilih. Oke, jadi ini jadi lebih dalam lagi nih Mas ngobrol ini Mas ya. Tadi Mas bilang edukasi produk itu harus jelas. Terus bagaimana cara mendelivernya juga harus memudahkan, gitu kan? Yes. Kondisinya seperti sekarang ini. Nah, poinnya berarti kita harus meng-create, kita harus menciptakan diferensiasi produk dan itu harus tersampaikan dengan jelas. Betul gitu ya Mas? Yes. Seperti kayak gitu. Terus promosi apa sih Mas yang pas kalau kita ngomongin kondisi lagi kayak begini nih ya? Kita udah misalkan gini, packaging udah kita rubah. Yang awalnya hanya misalkan pentol, kita bilang dagingnya 100% asli sapi gitu ya. Terus promosinya gimana ya pas yang harus kita siapin, yang harus kita tata sehingga campaign kita nyampe nih ke kondisi awal. Oke. Yes. Teman-teman Surya, saya kasih bocoran ya. Bocoran materi seminar saya bagaimana bisnis kuliner melawan corona. Jadi gini, bocorannya adalah Anda banyak ya mendengar, tugas Anda adalah banyak berburu keluhan pada orang-orang. Dari keluhan itu nanti dapat banyak. Jadi dari keluhan itu dipilih mana keluhan yang emosional dan keluhan yang bukan emosional. Paham nggak maksud saya? Jadi gini, keluhan yang bukan emosional itu ada keluhan logis. Saya lapar, logis. Saya membeli pakai delivery service lebih mahal, logis. Kalau umpamanya yang tidak logis, yang emosional adalah capek, stres, gak bisa kemana-mana. Itu emosional. Emosional yang lain adalah pusing, si kecil rewel terus. Itu emosional. Paham ya? Dari sini paham ya? Jadi dari semua keluhan dipetakan mana yang logis, mana yang emosional. Jadi biasanya pada saat saya kelas atau coaching, saya suruh milih gitu loh, dari logis sama emosional kalian bikin iklan, bisa jadi solusinya. Tapi kalau paling mudah menghasilkan duit bagi Anda mungkin teman-teman yang baru dirumahkan atau PHK sudah bisa punya foto dijual. Jadi nanti yang tulisan captionnya, edukasinya fokuslah pada keluhan yang emosional. Jadi emosional itu benar-benar menggugah hati daripada di otak. Orang akan lebih benar-benar yakin, maksudnya benar-benar ingin membeli itu sebagian besar adalah karena masalah emosional gitu. Jadi Anda harus menulis hal itu. Jadi emosionalnya fokus di sana gitu. Seperti kayak gitu. Nanti kalau ingin tahu caranya untuk bikin iklan segala macam nanti bisa hubungin saya. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Kalau kita dengerin tadi, oke lah, secara produk sudah kita jagain, kualitas sudah kita jagain, betul. Terus secara promosi tadi Mas Ino sudah menyampaikan beberapa trik dan triksnya ya, termasuk soal mengedukasi produk yang jelas, terus bagaimana promosinya juga harus tepat sasaran dan segala macam gitu Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, terkait dengan menjaga sisi keuangan, iya. Yes. Sekarang ya kita sama-sama tahu lah sekarang mungkin bahan baku lagi pada naik semua nih, yeah. karena juga demandnya besar tapi supply-nya masih terbatas ya, karena yes. belum bisa masuk ke kelas kota dengan mudah gitu kan. Yes. Di satu sisi penjualan juga masih belum stabil lagi, belum normal lagi. Yes. Nah,
ngomong soal tips dan triknya soal menjaga keuangan sendiri gimana Mas supaya model yang kita punya ini bisa maksimal ya. Kalau kita sebagai pengusaha tentunya hasilnya harus yang terbesar yang paling banyak gitu kan dengan model yang kita punya. Gimana Mas? Oke, ini tips keuangan untuk pengusaha ya, betul. Bukan untuk orang ya. Soalnya kan saya bukan ahli finansial. Gini caranya. Pertama, Anda sebagai pengusaha, Anda sudah punya angka nggak target omset yang harus dikejar pada saat pandemi corona ini. Jadi banyak pengusaha yang saya coaching, meskipun ada pengusaha yang sudah 25 tahun berbisnis segala macam, pada saat coaching tentang keuangan bisnis, punya nggak target omset? Nggak punya, coach, matang banget. Sudah berapa puluh tahun dia kayak gitu. Jadi harus punya target omset. Target omset itu adalah bagaimana caranya, dengan berbagai cara omset itu harus dikejar. Karena kalau tidak dikejar, Anda minus segala macam. Itu pertama. Jadi istilahnya kita harus punya finish. Finishnya targetnya kalau kita lari ya, kita lari lomba maraton ya, kita harus tahu finishnya di sono tuh. Kalau nggak ngerti finishnya, bisa keliling-keliling, muter-muter. Jadi finishnya itu adalah angka. Pertama, langsung yang kedua gini teman-teman, bagaimana pengusaha targetnya pasti menghasilkan keuntungan. Jadi menghasilkan keuntungan ini ada dua cara kan, Anda paham, kalau Anda pengusaha kuliner pasti paham. Caranya untuk menaikkan keuntungan ada dua. Pertama, menaikkan omset atau mengurangi biaya. Paham ya? Kalau umpamanya pengusaha besar, jadi istilahnya sudah sekelas di atas UKM, kayak pabrik yang omsetnya sudah ratusan juta atau miliaran, bisa ambil dua-duanya, menaikkan omset sekaligus mengurangi cost, mengurangi biaya. Tapi kalau Anda masih UKM, Anda harus fokus di antara salah satu dari dua ini. Menaikkan omset, fokusnya menaikkan omset atau mengurangi pengeluaran. Kuncinya ya, bocoran. Kalau Anda menaikkan keuntungan dengan mengurangi cost, maksimal yang bisa Anda lakukan sebagai pengusaha kuliner, Anda hanya bisa maksimal mengurangi biaya sekitar 20-30%, itu mentok, tanpa mengurangi kualitas. Ya bisa aja sih sampai 50% mengurangi biaya, tapi kualitasnya mesti turun. Jadi contohnya mungkin beli bahan baku dalam jumlah banyak, atau mungkin memilih supplier yang lebih murah segala macam. Itu maksimal mentoknya sampai 30% untuk mengurangi biaya. Tapi untuk meningkatkan omset dengan cara kami, dengan cara yang kami bimbing segala macam, menaikkan omset 100%, 200%, 300%. Bahkan ada pengusaha yang pada saat corona ini omsetnya naik 800%. Itu gampang banget gitu. Jadi silakan Anda pilih bagaimana agar cash flow-nya itu benar-benar masih sehat, atau bahkan lebih sehat. Anda fokus di mana? Meningkatkan omset atau mengurangi biaya? Itu pilihan Anda. Tapi kalau dari kami, fokuslah naikkan omset. Naikkan omset itu gampang banget sebenarnya caranya. Jadi karena gini, biaya itu total cost kan terdiri dari variable cost dan fixed cost ya. Paham nggak ya maksud saya ya? Kalau omset saya naik dari per bulan 10 juta jadi 50 juta, variable cost-nya tetap naik kan? Paham ya teman-teman ya? Kalau variable cost itu naik karena mengikuti omset yang naik. Tapi di sana fixed cost-nya ya, persentase fixed cost-nya, kalau omset Anda kecil sama besar, semakin besar omset, fixed cost Anda itu persentasenya makin kecil. Ayo, paham nggak? Kalau nggak paham silahkan tanya di kolom sini ya, komentar sini ya. Jadi tingkatkan omset deh. Gimana caranya? Terutama untuk pada saat pandemi ini, fokus tingkatkan omset. Nanti kalau cost nanti gampang lah gitu. Gimana caranya meningkatkan omset berkali-kali lipat seperti kayak gitu? Kita masih bisa banyak belajar, kita masih bisa banyak mendengarkan. Mas Ino Permana ini juga aktif di sosial media ya Mas ya. Kalau boleh Mas disebut Mas sosial media Mas Ino biasa pakai? Oke, kami punya sosial media, punya YouTube, fanpage Facebook sama Instagram, namanya sama. Jadi nama akun sosial media kami adalah Ino Coach Bisnis Kuliner. Jadi mungkin silakan dicari ya.
Jadi ada beberapa video nanti dicari yang wajahnya sama dengan saya ya. Oke. Iya. Oke teman-teman. Saya pikir diskusi hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk follow Instagram kami di Surya Online, di Tribun Jatim, dan juga di Surya Bisnis. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Surya Online TV dan juga Tribun Jatim Official. Yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik loncengnya ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu di ngobrol mingguan berikutnya. Terima kasih Mas Inul. Yes. Sehat. Thank you.